banyak sekali definisi sebenarnya mengenai AI, tapi kalau mengacu pada definisi yang dikembangkan oleh Russell dan Norvig itu ada thinking like human, berpikir seperti halnya manusia, atau acting, bergerak seperti halnya manusia, atau yang ketiga yaitu thinking rationally, thinking berpikir secara rasional, dan acting rationally. Jadi ada 4 kategori definisi AI yang selama ini berkembang. Intinya AI itu adalah kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal yang diperoleh, untuk belajar dari data tersebut, kemudian menggunakan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan atau tugas tertentu secara fleksibel. Tapi yang kemarin aku baca ya Pak, banyak dari mereka tuh justru yang khawatir, merasa bahwa kehadiran AI ini mengancam Pak. Mereka bilang bahwa peran manusia akan tergantikan, apalagi perusahaan pasti akan lebih memilih AI dong, yang mungkin dia tidak akan mengeluarkan gaji lebih besar, atau mungkin tidak akan memperkerjakan banyak karyawan gitu kan. Jadi dengan adanya AI mungkin manusia akan lebih banyak lagi yang kena PHK gitu. Sementara Indonesia masalah utamanya adalah kurangnya lowongan pekerjaan. Gimana tuh Pak? Memang itu satu hal yang ini ya, jadi pemikiran ya mengenai AI itu. Hai Vivanian, senang sekali saya Reta Putri menyapa kalian dalam program The Interview Insight. Kali ini kita akan mengangkat tema perkembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial di Indonesia dengan bintang tamu luar biasa, yakni Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Cyber berada di bawah Organisasi Riset Elektronika dan Informatika dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Beliau adalah Dr. Anto Satrio Nugroho. Bapak ini datangnya dari Bandung loh Vivanians, buat memberikan wawasan kepada kalian semua ya Pak ya. Oke, untuk awalan nih ya, karena kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang Pak, maka saya akan mempersilahkan untuk Pak Anto memperkenalkan diri ya, sekaligus juga latar belakang pendidikan, karir, pencapaian, juga riset yang selama ini sudah dikembangkan. Baik, nama saya Anto Satrio Nugroho, saya lahir di Solo tahun 1970, jadi tahun ini 53 usia saya. Saya menyelesaikan pendidikan S1, S2, S3 di Jepang dalam beasiswa dari program Pak Habibie waktu itu. Saya mulai dari tahun 90 sampai 95 itu berada di Tokyo, kemudian Nagoya menyelesaikan S1 di bidang Electrical and Computer Engineering di Nagoya Institute of Technology. Setelah itu saya kembali ke Indonesia tahun 95 dan kemudian bekerja di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPT sampai tahun 97. Nah, tahun 97 saya mendapat beasiswa dari pemerintah Jepang untuk melanjutkan studi S2 dan S3 di Jepang lagi di tempat yang sama. Saya berangkat tahun 97, kemudian mulai satu tahun ini ya pendidikan bahasa lagi ya itu untuk persiapan. Kemudian tahun 98 sampai 2000 saya menyelesaikan S2 saya di tempat yang sama, profesor yang sama. Kemudian melanjutkan lagi ke S3 tahun 2000 sampai 2003. Jadi saya lulus doktor tahun 2003. Waktu itu. Kemudian setelah itu saya diminta profesor saya untuk membantu sebentar di sana. Saya mengajar di Chukyo University Jepang dalam bidang bioinformatika. Saya mengajar dari tahun 2003 sampai 2007, kemudian dipanggil untuk kembali ke Indonesia sehingga saya balik ke Indonesia tahun 2007. Berarti 16 tahun yang lalu ya. Kemudian saya kembali mengabdi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kami fokus melakukan penelitian maupun perekayasaan di bidang IT, terutama computer vision, biometrik, kemudian medical diagnosis ya, sampai kemudian BPT, kemudian bergabung dengan LAPAN, LIPI, Batan, dan institusi yang lain menjadi BRIN tahun 2021. Kemudian tahun 2022 itu saya ditugaskan menjadi Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber, sehingga mulai dari bulan April tahun lalu sampai saat ini sudah lebih dari 1 tahun saya menjadi Kepala Pusat Riset
di di pusat riset kami yang home base-nya ada di Bandung. Mungkin itu sekedar ini ya, ringkasan mengenai karir saya dan pendidikan saya. Oke, kalau untuk bicara penelitiannya nih Pak ya, apa sih yang lagi jadi prioritas untuk penelitian kecerdasan artifisial sekarang? Kecerdasan artifisial itu sebenarnya skopnya ada sangat luas. Jadi ada, kalau kita melihat dari bukunya Norvig dan Russell, itu ada berbagai macam scope dari AI, misalnya problem solving, knowledge reasoning and planning, uncertain knowledge and reasoning, machine learning, kemudian communicating, perceiving, and acting. Maka untuk kegiatan riset AI di tempat kami ada 3 kelompok riset. Jadi kelompok riset pertama fokus di computer vision dan image processing, yang kedua machine learning, yang ketiga cyber security. Untuk yang computer vision dan image processing itu kami melakukan penelitian mengenai antara lain biometrik, pengenalan identitas orang dari citra sidik jari, selaput pelangi serta wajah gitu ya. Itu kemudian ada juga riset mengenai pemakaian computer vision atau image processing untuk diagnosis penyakit seperti misalnya malaria, COVID-19 ya, dari citra CT scan dan X-ray misalnya. Ada juga object detections, misalnya ada mobil yang bergerak, itu kemudian ini kita buat sistemnya itu bisa mengenali di mana mobil itu berada gitu ya. Itu adalah beberapa contoh riset di bidang computer vision. Sedangkan riset di bidang machine learning ini banyak sekali teori dan aplikasinya. Aplikasinya misalnya identifikasi spesies dari daun. Kemudian ada juga kegiatan kalau riset di bidang cyber security, ada tentang intrusion detection, kemudian forensik digital dan berbagai macam kegiatan termasuk blockchain ya. Itu adalah kegiatan yang termasuk dalam bidang cyber security. Untuk sekarang nih mungkin boleh dijelaskan sedikit ya Pak, definisi dan konsep dasar dari kecerdasan buatan gitu. Ya, kecerdasan buatan itu definisinya adalah ini ya, banyak sekali definisi sebenarnya mengenai AI, tapi kalau mengacu pada definisi yang dikembangkan oleh Russell dan Norvig itu ada thinking like human, berpikir seperti halnya manusia, atau acting, bergerak seperti halnya manusia, atau yang ketiga yaitu thinking rationally, thinking berpikir secara rasional, dan acting rationally. Jadi ada 4 kategori definisi AI yang selama ini berkembang. Intinya AI itu adalah kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal yang diperoleh, untuk belajar dari data tersebut, kemudian menggunakan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan atau tugas tertentu secara fleksibel. Mungkin ini definisi dari AI ya, Mbak. Oke, kemudian bagaimana metode AI itu dikembangkan, Pak? Ya, metode AI itu dikembangkan dimulai dari ini ya, ada berbagai macam ya, ada yang kita bahas mengenai yaitu pengumpulan data yang tepat, yang sesuai dengan tujuan, jumlahnya benar, tidak noisy. Kemudian yang kedua mengembangkan model yang tepat, dan yang ketiga evaluasi. Nah, metode AI yang misalnya metode pengenalan wajah deh ya, pengenalan wajah. Kita mengumpulkan dulu data dari foto wajah orang tersebut, misalnya ada 100 orang, kita kumpulkan fotonya dulu, kemudian setelah fotonya ada, kita lakukan pembersihan data, noise-nya dibersihkan dan seterusnya, sampai kemudian kita beranjak ke langkah membuat algoritma untuk bisa mengenali ini foto siapa gitu ya. Dan yang berikutnya adalah kita melanjutkan pengembangan model tadi, yang pengembangan model AI-nya tadi ya, matematikanya lah tadi, kemudian diimplementasikan agar bisa mengolah datanya agar bisa merespon dengan cepat. Ini memerlukan komputer yang high performance lah, yang komputasi yang performanya tinggi. Jadi ada pengumpulan data, pengembangan modelnya, kemudian komputasi ya. Itu kira-kira alur dari ini ya, pengembangan metode AI ya. Oke. Nah, kalau pemanfaatan AI sendiri nih di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa, Pak? Banyak sekali sebenarnya pemanfaatan AI.
Misalnya gini, mulai dari Google ya, Google tuh manfaatkan AI sebenarnya untuk mencari informasi yang kita inginkan. Google Translate juga demikian ya, translate gimana ini ya kata yang kita ucapkan dalam bahasa Indonesia bisa terjemahkan ke bahasa Inggris maupun bahasa Jepang secara otomatis. Itu memanfaatkan AI juga. Sedangkan kalau kita cari hal yang lain dalam forensik misalnya, kita berusaha mengidentifikasi korban ini terus di kepolisian misalnya ya, dari korban yang tidak diketahui identitasnya, maka kita bisa memanfaatkan jarinya diambil ini difoto jarinya dengan alat namanya Mambis, kemudian ini dilakukan pencarian identitas dari sidik jari korban itu ke data KTP elektronik yang dikumpulkan oleh pemerintah sehingga bisa menemukan identitas dari korban ini dalam waktu cepat. Dalam waktu percobaan kami lakukan itu sekitar 15 detik atau kurang dari 1 menit lah untuk bisa menemukan ini ya apa namanya identitasnya dengan cepat. Itu yang dipakai selama ini di kepolisian misalnya. Mungkin itu beberapa contoh ya manfaatan AI. Berarti AI ini sebenarnya sudah sejak lama ya Pak, tapi kenapa baru kayak heboh sekarang ya? Iya betul, sudah sejak lama puluhan tahun sebenarnya udah ini ya. Memang AI itu sejak tahun 43 barangkali ya, itu waktu ini ya membangun model matematika dari Sir Saraf McCulloch and Peace di ini ya di Amerika waktu itu tahun 43 kalau nggak salah. Tapi sebenarnya ada proses perkembangannya yang kadangkala ini ya mengalami peak, kemudian sempat ini ya turun peaknya, kemudian ada satu penemuan lagi yang berkembang lagi dengan cepat. Nah mungkin saat ini karena dengan adanya sosial media sehingga apa namanya penemuan-penemuan itu dengan cepat tersampaikan ke masyarakat. Jadi mungkin ini ya minat AI itu semakin lama semakin besar, terutama karena adanya sosial media dan juga perkembangan teknologinya semakin cepat sehingga bisa ini ya menarik gairah dari masyarakat untuk bisa memahami dari AI dan mengira bahwa AI itu satu hal yang baru ya, padahal sebenarnya bukan seperti itu. Sudah dari dulu sebenarnya. Iya. Cuma mungkin karena kita baru tadi ya, karena memang media sosial sekarang kan hype banget ya. Betul. Jadi langsung tersebar, langsung heboh semuanya ya. Iya. Tapi yang kemarin aku baca ya Pak, banyak dari mereka tuh justru yang khawatir, merasa bahwa kehadiran AI ini mengancam Pak. Mereka bilang bahwa peran manusia akan tergantikan, apalagi perusahaan pasti akan lebih memilih AI dong, yang mungkin dia tidak akan mengeluarkan gaji lebih besar atau mungkin tidak akan memperkerjakan banyak karyawan gitu kan. Jadi dengan adanya AI mungkin manusia akan lebih banyak lagi yang kena PHK gitu. Sementara Indonesia masalah utamanya adalah kurangnya lowongan pekerjaan. Gimana tuh Pak? Iya. Memang itu satu hal yang ini ya jadi pemikiran ya mengenai AI itu. Karena AI itu memang membantu tugas manusia. Banyak pekerjaan yang terbantu dengan AI, misalnya kedokteran akan terbantu oleh AI. Tapi AI tidak akan menggantikan dokter karena tidak mudah ya mengekstrak pengetahuan yang dimiliki dokter, pengalaman yang dimiliki dokter itu ke dalam suatu formulasi yang bisa diterjemahkan oleh komputer. Itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Demikian juga desainer, penterjemah dan lain sebagainya. Tapi memang AI itu terutama sangat membantu apabila pekerjaan kita itu sifatnya berulang, gitu ya. Berulang kemudian tidak memerlukan suatu inovasi atau ide. Ini pekerjaan yang berulang itu memang sangat terbantu dengan AI. Memang jadi kita harus bisa membedakan apa yang bisa digantikan dengan AI, apa yang tidak bisa. Karena banyak sekali pekerjaan yang tidak mudah ya untuk digantikan AI. Misalnya ada semacam penelitian sebenarnya mengenai hal apa yang tidak bisa digantikan AI, antara lain yang bersifat common sense reasoning, juga understanding abstract concepts, kreativitas dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang tidak mudah untuk digantikan dengan AI. Mungkin itu Mbak. Antisipasi yang bisa dilakukan oleh kita nih ya, yang mungkin sekarang merasa terancam dengan adanya AI gitu. Yang jelas ini ya, kita harus selalu belajar ya mengenai perkembangan yang terbaru, karena AI itu bergerak dalam artian tidak statis. Dia akan selalu berkembang. Kemampuannya semakin lama semakin baik, sehingga manusia itu tidak boleh
berhenti belajar. Jadi harus tetap belajar karena dengan belajar itu kita akan bisa mengasah hal-hal yang potensial yang ada pada diri manusia yang tidak mudah untuk digantikan dengan AI sebenarnya. Kuncinya belajar gitu aja. Lagian juga kalau kita bisa mengimbangi kemajuan AI ini justru kita yang terbantu ya Pak ya. Betul. Ya, jadi ini sebentuk kayak asisten kita ya AI ini sebenarnya ya, memudahkan segala hal gitu ya. Nah, ada nggak sih Pak tantangan dalam pengembangan kecerdasan buatan? Tantangan dalam pengembangan kecerdasan buatan itu ini ya, kalau kita memikirkan pengembangan suatu sistem yang dipakai gitu ya, seperti itu, maka tantangannya ada di teknologi, proses, and people ya. Kita bahas di teknologinya saja ya. Teknologi itu komponennya ada data, algoritma, dan komputasi gitu ya. Data itu mungkin dari segi statistika kita harus memahami jumlah sampelnya bagaimana, kemudian bersih tidak datanya, jumlah kelasnya berapa, kemudian kompleksitasnya dan lain sebagainya. Baru berikutnya algoritma. Kita harus mendesain suatu algoritma yang sesuai dengan kompleksitas masalah yang akan dipecahkan. Itu ini ya, tantangan dari si algoritma. Apakah algoritmanya itu cukup hanya untuk membedakan A dan B saja, seperti dua daerah yang terpisah gitu ya, mudah terpisah, linearly separable gitu ya, ataukah harus memecahkan suatu masalah yang kompleks yang tidak mudah dibuat rule-nya. Nah, itu dari sisi algoritma. Kemudian yang ketiga, komputasi. Nah, ini di sini. Komputasi itu adalah bagaimana algoritma yang kita kembangkan itu agar bisa, kalau dipakai itu bisa menghasilkan keputusan yang cepat. Nah, di sini banyak sekali inovasi yang dilakukan agar responnya itu segera dapat selesai dengan cepat dan akurat. Jadi ini ya, ada 3 komponen yang harus kita pertimbangkan dalam mengembangkan suatu sistem AI sebenarnya. Seperti itu, Mbak. Oke. Kalau keakuratannya sendiri gitu ya Pak, apakah mungkin akan ada kesalahan-kesalahan juga gitu? Betul. Jadi AI itu bukan sistem yang sempurna, selalu ada kesalahan. Misalnya saya ambil contoh itu pengenalan seseorang dari citra sidik jarinya gitu ya. Sidik jari itu walaupun dia bisa dipakai untuk mengidentifikasi seorang secara akurat, tapi tetap saja ada pengenalan sidik jari itu statistical process. Artinya tidak bisa errornya itu 0% itu nggak bisa. Selalu ada error sekecil apapun errornya. Itu yang harus kita antisipasi, sehingga pernah ada kasus di mana pengenalan sidik jari itu dari pengeboman di Spain, kalau gitu Spanyol, itu dari sidik jari yang menempel itu diidentifikasikan ini sidik jarinya siapa. Kemudian ada seorang yang Brandon Mayfield itu yang ditahan, kemudian sudah kalau dilanjutkan prosesnya akan kemudian dia dihukum mati atau gimana. Tapi ternyata dari analisa yang dilakukan, ternyata sidik jari yang menempel itu bukan sidik jarinya Brandon Mayfield. Ada kesalahan di situ. Jadi untungnya ketahuan ya, sehingga bisa akhirnya bisa bebas. Artinya proses AI itu tidak error free. Itu yang harus difahami. Kalau perkembangan terbaru dalam kecerdasan buatan nih seperti pembelajaran mendalam, deep learning. Nah, di Indonesia itu seperti apa, Pak? Ya, banyak sekali sekarang rekan-rekan di Indonesia yang melakukan risetnya memakai deep learning. Misalnya untuk menentukan lokasi mobil ya, dari dari pengambilan gambar di jalan gitu ya. Kita ambil lewat kamera, kemudian kita bisa menentukan di mana mobil itu berada, itu pakai deep learning ada juga. Kemudian juga menentukan objek dari citra itu bisa juga. Yang kami lakukan selama ini adalah kami menganalisa citra wajah untuk melakukan identitas seorang. Itu dilakukan dengan ResNet, namanya model deep learning, yang mana dengan ResNet itu kita melihat karakteristik unik pada wajah seseorang. Itu kemudian nanti
karakteristik unik itu dipakai untuk mengidentifikasi seseorang, apakah ini si A atau si B atau bukan si A atau bukan si B, demikian yang dilakukan. Banyak sekali riset deep learning yang dilakukan selain biometrik, ada juga pengenalan suara ya, itu juga memakai deep learning. Mungkin banyak sekali ya risetnya, sehingga mungkin bisa jadi dikatakan bahwa deep learning merupakan salah satu tren ya di Indonesia pada saat ini. Dan mungkin beberapa tahun ke depan masih terus ya. Karena deep learning itu timbul karena keinginan kita untuk mengolah data yang demikian besar, sehingga kita perlu memakai pembelajaran mendalam tuh ya, kalau tadi istilahnya seperti itu, deep learning. Biar lebih efisien juga ya. Betul. Oke, nah kalau dengan munculnya AI ini, menurut Bapak keuntungan dan kerugian yang dihasilkan apa tuh? Keuntungan yang dihasilkan itu adalah ini ya, banyak sekali pekerjaan kita yang terbantu oleh AI. Dalam misalnya contoh saya itu misalnya kalau membuat artikel dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Inggris itu dengan ada translate Google itu, walaupun belum sempurna tapi sangat membantu kita dalam membuat artikel tersebut. Itu keuntungannya. Kerugiannya atau dibilang kerugian itu begini, sebenarnya teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang baik atau untuk hal yang buruk. Nah, tantangan lah mungkin ya, lebih tepat seperti itu. Artinya perlu kehati-hatian dalam memanfaatkan teknologi AI yang dibangun ini. Jangan sampai kita over optimistic ya terhadap AI. Dianggap AI itu memberikan jawaban yang sempurna, padahal tidak selalu seperti itu. Kesalahan selalu ada dan kita harus awas ya terhadap kesalahan yang ada tersebut. Kalau untuk AI sendiri nih yang memang sudah lulus dari QC, itu seperti apa Pak penilaiannya? AI yang lulus dari ini ya, misalnya seperti ini, kalau dalam pengenalan sidik jari untuk bisa dipakai di mengenali ini ya, membaca data KTP elektronik misalnya seperti itu ya, peraturan Mendagri itu pada saat false acceptance rate-nya 0,01%, false rejection rate-nya itu tidak boleh lebih dari 3%. Ada errornya. Jadi error itu tidak boleh lebih dari suatu nilai tertentu. Nah, ini berbeda-beda tiap masalah itu ya. Yang mungkin errornya ada, kalau tadi false rejection rate yang namanya itu tidak boleh lebih dari 3%. Itu untuk kasus sidik jari. Untuk pengenalan wajah ada juga. Demikian juga kalau misalnya kita mau memakai pengenalan tulisan tangan di optical character recognition untuk mengenali seperti pemilu tahun 2009 yang memakai ICR ya waktu itu, Intelligent Character Recognition, itu juga harus memenuhi akurasi yang dibutuhkan. Kalau enggak, waduh nanti jadi masalah ya di lapangan ya. Demikian juga kalau terutama yang harus hati-hati adalah yang berkaitan dengan medis. Nah, ini karena kita berhadapan dengan kasus yang berkaitan dengan nyawa gitu ya. Jadi kita di situ penetapan errornya ini akan berbeda tergantung kebutuhannya, tergantung aplikasinya di mana. Itu yang harus diperhatikan dalam mengembangkan AI, karena mengembangkan AI itu mungkin mudah dalam artian sistemnya berhasil dibuat, tetapi ada satu lagi, untuk dipakai itu errornya harus rendah-rendahnya ya, tapi kita kan nggak bisa 0% itu nggak bisa. Sampai berapa error yang ditolerir untuk bisa memakai sistem itu yang harus diperhatikan. Nah, itu yang pendapat saya ya, yang harus diperhatikan dalam pengembangan AI. Berarti ada komponen penghitungannya juga ya Pak di setiap AI itu ya? Betul ya. Oke, nah kalau misalnya kita ngomongin soal AI, kerugiannya kan pasti ada data yang menjadi hak. Iya, mungkin mengenai hal itu mungkin data itu masalah yang harus diperhatikan ya dalam pengembangan AI. Banyak riset yang secara teori itu bisa dikembangkan, tapi tidak mudah mengalami kendala dalam hal pengumpulan data. Misalnya yang kami alami waktu pengembangkan sistem diagnosis COVID-19 waktu itu di kegiatan Task Force Research dan Inovasi
yang dikoordinasikan oleh waktu itu BWT ya, tapi dikerjakan oleh banyak rekan di perguruan tinggi. Itu kami berusaha mengembangkan sistem, tapi terkendala karena tidak mudah data itu diperoleh. Perlu perjuangan lah gitu ya untuk bisa meyakinkan bahwa data itu akan dimanfaatkan dengan tepat, betul. Oke, nah kalau BRIN sendiri gimana nih meningkatkan keamanan cyber? Keamanan cyber tuh kami ada satu kelompok riset ya yang fokus di bidang itu di tempat kami. Jadi salah satu kelompok riset yang beranggotakan 40 orang. Tapi yang fokus di masalah cyber itu bukan hanya ini ya, bukan hanya tempat kami, juga ada tempat lain. Nah, keamanan cyber itu ini ya untuk meningkatkan itu. Kalau kami hanya fokus di riset ya, fokus di riset. Ini berbagai teknologi yang kami kembangkan, memakai teknologi neural network, deep learning, dan berbagai macam yang kita pakai untuk keperluan kriptografi, blockchain dan lain sebagainya. Tapi selain komponen teknologi ini ada juga ini ya, kalau kita memakai teknologi secara umum ya ke masyarakat, itu berarti ada teknologi process and people. Nah, ini kita perlu melakukan edukasi pendidikan kepada masyarakat mengenai bagaimana teknologi itu, peluangnya bagaimana, apa yang harus hati-hati gitu ya. Mungkin itu yang perlu ditingkatkan agar teknologi itu aman buat kita semua. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang ini ya Pak, beberapa tahun ke depan, puluhan tahun ke depan ya, banyak orang yang sudah memprediksi kita akan bergantung pada AI. Kalau Bapak sendiri melihatnya, apakah hal itu akan benar terjadi, atau mungkin dengan melihat sekarang yang masih kita perlu belajar lagi nih tentang pembuatan AI dan lain sebagainya, seperti apa? Wah, itu sulit, pertanyaan sulit ya. Tapi memang menarik karena perkembangan AI itu sangat cepat sekali. Dengan ada ChatGPT ya misalnya gitu, kita mudah bisa berkomunikasi dengan komputer ya gitu ya. Padahal itu sebenarnya yang dipakai untuk melatih ChatGPT adalah data yang sampai kurun waktu tertentu. Jadi jawabannya itu memang benar cepat bisa disampaikan, tapi tidak semua benar. Misalnya begini, tadi saya mencoba gitu ya, akar 9 itu berapa gitu ya, saya tanya. ChatGPT menjawab akar 9 3 gitu loh. Terus saya jawab lagi, menurut istri saya akar 9 itu bukan 3 gitu loh. Bingung jawabannya gitu. Oh ya sudah, mohon maaf atas kesalahan kami gitu. Tapi menurut kami akar 9 itu 3 gitu ya. Jadi itu yang yang menarik ya. Jadi AI itu suatu metode yang terus berkembang, semakin lama semakin akurat. Hanya saja memang kita harus selalu up to date dengan perkembangan itu agar kita semakin awas ya, di mana kelebihan dan kelemahan dari AI supaya kita bisa manfaatkannya dengan baik dan benar. Ya, gitu. Intinya tuh gimana kita memanfaatkannya ya betul, Pak ya. Betul, semuanya mah teknologi semakin maju ya semakin maju, bagus. ya pasti semakin bagus. Tapi bagaimana kita bertanggung jawab aja ya. Betul. Ya. Oke, nah terakhir nih Pak ya, harapan Bapak selaku Kepala Pusat terkait riset dan keamanan cyber nih di Indonesia apa? Harapan saya mungkin terkait ini ya, AI itu semakin lama semakin maju, ini suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Kita harus terus belajar. Perkembangan AI itu baik pekerjaan kita sebagai peneliti, pedagang, dokter maupun pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ini kita harus menerima dan mempelajari perkembangan itu. Bahwa AI itu adalah teknologi yang akan berfungsi untuk membantu pekerjaan kita. Tapi AI itu tidak akan menggantikan pekerjaan kita. Jadi AI itu ke arah depannya, kalau pendapat saya ya, AI itu bukan menggantikan manusia, tapi AI ini akan membantu manusia untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih akurat, lebih tepat, lebih benar gitu ya. Lebih juga kita mengurangi ke error ya kalau di dalam kedokteran seperti itu ya. Jadi itu harapan kita ada pemahaman seperti itu sehingga masyarakat lebih bisa menerima AI. Karena itu dalam konteks hal itu kami di BRIN saat ini sedang merancang bahwa tahun-tahun ke depan kini kami akan fokus ke human centered AI. AI yang berpusat pada manusia, di mana manusia itu
ini ya dalam satu loop ya dalam pengembangan AI. AI dikembangkan bukan terpisah dari manusia, melainkan AI ini suatu komponen, suatu senjata lah itu ya yang untuk manusia ini dalam melakukan pekerjaannya agar pekerjaannya itu bisa sukses, lebih akurat, lebih cepat, lebih baik. Itu jadi itu yang kita sedang kita rancang. Misalnya contohnya ya, misalnya dengan memakai AI itu untuk melakukan diagnosis malaria misalnya seperti itu. Kita berharap ya dengan adanya AI kita bisa meningkatkan akurasi kita, karena kadang-kadang kalau orangnya sudah lelah itu kadang-kadang terpengaruh ya hasilnya, akurasinya, sehingga dengan AI ini karena tidak pernah lelah ya, dan itu akan bantu kita untuk mengetahui di mana sumber ini ya ada plasmodianya kalau kita bicara malaria ya, seperti itu. Jadi AI ini bukan akan menggantikan kita, melainkan jadi alat yang bermanfaat bagi kita untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya. Mungkin harapan kita seperti itu, Mbak. Oke, baik, kita juga berharap semua yang direncanakan sukses ya Pak ya, sehingga membantu kita di masa-masa depan nih. Jadi kita tahu ternyata dampak AI itu sangat baik dan positif. Betul, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Anto karena ketersediaan waktunya bisa berbagi wawasan, pengetahuan kepada kita ya. Terima kasih juga untuk Vipanians yang sudah menyaksikan acara ini. Sampai jumpa di interview Insight selanjutnya.